Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati para dewan guru yang hadir pada kesempatan kali ini, serta seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat yang diberikan, sehingga pada hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya, Ki Gede Nanda Maheza Suryanata, siswa dari SD Negeri 6 Karangasem, akan membawakan pidato dengan tema pencegahan bullying. Semoga pidato ini bisa diterima dan mampu memberikan manfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, bullying merupakan suatu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus, sehingga membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Bullying bisa berupa perilaku mengejek, mengancam, mencela, merampas, memukul, bahkan didikan yang sangat keras. Bullying berkembang dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks. Faktor lingkungan yang kompleks tersebut terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor teman sebaya. Dampak bagi perilaku bullying sangatlah mengkhawatirkan, baik bagi pelaku bullying maupun korban bullying. Sebuah penelitian memberikan gambaran tentang bagaimana bullying bisa membentuk sebuah kepribadian yang menempatkan seorang anak pada perjalanan dan pengalaman hidup yang kelam. Hadirin yang saya hormati, kekerasan bukan merupakan suatu bagian dari psikologis anak. Oleh sebab itu, banyak elemen yang harus ikut terlibat, baik orang tua, pihak sekolah, bahkan pemerintah, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku bullying. Selama ini, di lingkungan sekolah kerap terjadi yang namanya bullying, baik terhadap adik kelas, teman sebaya, bahkan secara tidak langsung kepada guru-guru. Tidak peduli akan di mana kita berada, namun bullying sering kali terjadi, bahkan sudah menjadi tradisi di kalangan pelajar. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk menanggulanginya? Haruskah kita tetap membudidayakan bullying itu? Tentu saja, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berkata tidak. Oleh karena itu, marilah mulai sejak dini tanamkan di jiwa kita untuk berhenti bullying antar sesama. Kita bisa mencoba secara perlahan, mulai terapkan di lingkungan kecil sehingga kita akan terbiasa, dan Indonesia menjadi negara tanpa adanya bullying. Jika bukan kita, siapa lagi?
Nothing is impossible in the world. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Hadirin yang saya hormati, kita semua berperan penting dalam mencegah dan menghentikan perundungan. Terlebih di lingkungan sekolah, sehingga tidak ada yang merasa tidak nyaman dan berakhir depresi. Jika kita adalah korban dari pembulian, maka kita bisa melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, tetap tenang dan abaikan saja ketika kita dibuli. Jernihkan pikiran sehingga kita bisa membuat keputusan terbaik tentang siapa yang harus dihubungi dan apa yang harus kita katakan kepada mereka. Yang kedua, jangan mencoba untuk membalas dendam atau menghina orang yang menindas kita. Jangan melakukan atau menyatakan sesuatu yang mungkin akan kita sesali nantinya. Yang ketiga, ceritakan kepada seseorang yang dapat dipercaya, seperti menghubungi teman dekat, anggota keluarga, atau guru, atau bahkan pihak yang berwenang, sehingga peristiwa bullying tersebut dapat segera dihentikan. Hadirin yang berbahagia, kita tidak boleh berdiam diri dan menjadi penonton ketika salah seorang teman kita menjadi korban bully. Kita tidak harus tertawa jika ada pembulian, melainkan kita harus mencegah pembulian itu terjadi. Katakan stop untuk bullying. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato yang dapat saya bawakan kali ini. Semoga pidato ini memberikan manfaat untuk hadirin sekalian. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi